Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sandra Dewi, NIM 2014070064, lokal PGMIB. Baiklah, saya akan membahas materi yang bagian A dan B. Materi yang pertama yaitu bagian A, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkannya. Materi yang B yaitu tentang penyebab kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar bagi mahasiswa dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan. Sedangkan menurut Abu Ahmad dan Widodo Supiono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa itu terdapat antara dua faktor. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Yang B, faktor psikologis. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi kurang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen, dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmad dan Widodo Supiono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu A. Faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Yang B, faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor manusia atau sesama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan